Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Faqala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, alangkah baiknya kita mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad MSK yang berjudul Menjauhi Sifat Sombong. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik sekalian. Adapun tema ini malam yang berbahagia tausiah agama adalah yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yaitu adalah menjauhi sifat sombong. Catat adik-adik, udah dicatat? Dah ya. Menjauhi sifat sombong. Yang belum catat silakan catat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Demikian adalah peringatan bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang takabur. Ini adalah pelajaran untuk mereka bahwa koreksilah dalam diri mereka. Pernahkah kita menanamkan sifat sombong dalam diri kita? Sifat angkuh, acuh tak acuh, open tak open. Maka ini adalah orang-orang yang sombong, tidak memperdulikan saudaranya sendiri, umat Islam yang lain, tidak menanamkan ukhuwah Islamiyah pada dirinya. Ini adalah orang-orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang-orang yang sombong ini adalah hatinya mati dan hatinya keras. Kemudian dia ini adalah kumpulan para setan dan para iblis. Itu adalah golongan orang yang sombong. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Luqman ayat 18, yang mana firmannya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya, orang-orang yang suka disanjung, orang-orang yang suka dipuji, orang-orang yang suka diagung-agungkan. Ini adalah orang-orang yang sombong. Maka dilarang oleh Allah di dalam surat Luqman tadi. Maka inilah kita ketahui dalam diri kita, orang-orang yang tergolong orang-orang yang sombong ini adalah orang yang hatinya mati tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kini, begitulah proses kehidupan ini. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang sederhana. Tentu kita tanamkan dalam diri kita, hilangkanlah sifat-sifat angkuh dalam diri kita, sifat-sifat egois dalam diri kita. Maka terapkanlah dalam diri kita ini adalah sifat-sifat dermawan, toleransi. Maka inilah di dalam ajaran Islam. Hilangkanlah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang hasad, dengki, dendam, takabur, angkuh, dan lain sebagainya. Maka ini adalah sifat-sifat ini adalah dibenci oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang sombong pada dahulunya dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang takabur karena keangkuhannya, karena kekejamannya sesama umat muslim, yaitu adalah Qarun. Qarun dulu adalah orang yang rajin beribadah ketika dia miskin. Dulu keadaannya miskin, sampai anak-anaknya dan istrinya kelaparan. Dia rajin beribadah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dibundahkan rezekinya. Maka inilah Qarun.
Ketika rezekinya dimudahkan oleh Allah karena dia taat beribadah kepada Allah, yaitu Qarun, Allah beri kekayaan untuk dia. Dia kaya harta yang melimpah, kaya emas permata yang melimpah, memiliki istana yang megah, yang mewah. Itu Qarun. Diuji oleh Allah kekayaannya, dia angkuh dan sombong. Dia gunakan berhura-hura, tidak pernah berzakat, berimpak, sedekah, yaitu Qarun. Hidup mewah-mewah. Setelah itu apa yang terjadi? Dia meninggalkan sholat, tidak beribadah kepada Allah, acuh tak acuh terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, sombong dan angkuh. Allah lenyapkan seluruh permukaan bumi ini hartanya. Maka inilah yang itu Qarun. Makanya ada kata orang harta Qarun. Maka itulah Qarun. Apa yang terjadi? Lenyap seluruh hartanya di permukaan bumi ini, yaitu Qarun. Karena apa? Karena angkuh dan kesombongannya. Barang siapa yang orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, maka samalah dia seperti Qarun. Orang-orang yang kaya, yang angkuh, samalah dia itu seperti Qarun, seperti Fir'aun. Siapa yang kaya dahulu, ujungnya mati juga. Qarun yang kaya, harta melimpah, ujung-ujungnya mati, wafat ujung-ujungnya. Gak ada kekal selama hidupnya sekarang ini. Siapa lagi? Fir'aun. Orang-orang yang angkuh, yang kejam, ya, memegang kekuasaan. Jadi seolah-olah dirinya itu adalah, dia beranggapan itu seperti Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang Fir'aun, karena memegang kekuasaan dan jabatan. Nah, siapa yang anak buahnya? Namrud, mati juga ujungnya. Berapa kekayaannya, harta yang melimpah ujungnya, yaitu Fir'aun, ujungnya mati juga. Siapa lagi? Namrud. Orang-orang yang takabur, orang-orang yang angkuh. Gara-gara apa? Nyamuk saja masuk ke dalam telinganya. Akhirnya diuji oleh Allah. Akhirnya apa? Wafat dalam su'ul khotimah, yaitu Namrud. Maka inilah kita petik pelajaran untuk kita, bahwa kita ini pasti mati, penguasa pasti mati, pejabat pasti mati, orang kaya pasti mati, orang miskin pasti mati. Semua harta kita ini tinggal di dunia, keluarga tinggal di dunia. Hanya amal ibadah lah yang kekal, yang mengikuti kita di alam kubur. Berapa banyak harta yang kita dapat hidup ini? Semua akan dipertanyakan di yaumil hisab nanti, di hari pembalasan nanti. Dari mana harta ini kau dapat, dan kemanakah engkau gunakan, dan kemanakah engkau manfaatkan? Semua akan ditanya di hadapan Allah, di mahkamah Allah. Kalau hukum kita di dunia ini bisa masih dibeli, Pak, Bu, masih gampang bisa dibeli. Yang penting piti ada uang banyak. Kalau di mahkamah Allah tidak ada lagi, harta tinggal. Kemana harta yang kau gunakan? Sadarkah kita dalam hidup ini? Adakah keberkahan harta kita yang kita dapat? Begitu harta yang kita dapat, begitu hilangnya, begitu lenyapnya, begitu hangusnya. Secara tiba-tiba hangus harta yang kita dapat. Karena apa? Karena kesombongan, tidak ada keberkahan dalam harta yang kita dapat. Kita mendapatkan dari hasil-hasil korupsi, suap menyuap, sogok menyogok, memakan uang-uang pi yang tidak jelas, proyek-proyek yang tidak jelas, memakan hak orang lain. Hakmu, hakku, hakku, hakmu, halal haram hantam. Akhirnya apa? Tidak ada barokah dalam hidupnya.
hasil pungutan liar. Maka ini akan ditanyakan di yaumil hisab nanti. Karena apa? Keangkuhan dan kesombongan kita dalam diri kita. Akhirnya apa? Jadi penyakit dalam diri kita. Berobat ke sana tidak sembuh, berobat ke sini tidak sembuh, sampai ke Penang, sampai ke Malaysia tidak sembuh juga, sampai ke rumah sakit mana-mana tidak sembuh juga. Habis harta terjual, rumah terjual, ladang terjual, baru wafat kita. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dalam hidup kita, harta yang kita dapat. Karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita, karena takabur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang mana pernah dijelaskan kisah yaitu iblis. Dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Asawi, yaitu iblis kenapa diusir dari dunia, dari surga dahulu, dioporkan ke dunia ini. Karena apa? Karena keangkuhannya dan kesombongannya. Dia cemburu kepada Adam, tidak mau sujud kepada Adam, malaikat mau sujud. Karena kesombongannya Allah usir dari surga, diturunkan ke dunia ini. Makanya iblis sudah berjanji kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Ya Allah, bolehkah saya menggoda anak cucu Adam? Silahkan jikalau engkau sanggup. Digoda menjadi orang yang angkuh, orang yang takabur, orang yang sombong. Maka orang-orang yang sombong dan angkuh kawannya sama seperti iblis dan setan. Ini adalah orang-orang yang tergolong orang-orang sombong. Masyarul muslimin rahimakumullah. Penyebab orang-orang yang sombong kebanyakan adalah yaitu karena ilmunya dan kecerdasannya, karena nasab dan keturunannya. Saya ini orang bangsawan, saya ini orang berada. Penyebabnya itulah ada kesombongan karena ilmunya, kemudian karena amal ibadahnya, memamerkan amal ibadah, menjual agama, menggadaikan agama demi kekuasaan, demi jabatan, demi kedudukan, yaitu orang-orang yang angkuh dan sombong. Digadaikannya agamanya, dijualkannya agamanya, mencari rezeki dengan cara menjual agama. Banyak orang kayak gitu. Ini adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang takabur dan sombong. Apalagi orang-orang yang sombong itu adalah pengikut dan pendukung. Karena mengikut ini, karena ikut itu, orang-orang yang golongan sombong, angkuh. Orang apa lagi? Yaitu orang kedudukan dan jabatan. Maka ini adalah orang-orang yang sombong gara-gara kedudukan dan jabatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali, seorang filsuf yaitu teologi muslim asal Persia, turut membagikan akar cara orang-orang sombong itu ialah menyebutkan bahwa 6 nasihat menghindari sifat sombong itu adalah: jika kita berjumpa dengan anak-anak, anggap itu adalah anak kita. Kita didik dengan baik, kita arahkan. Kemudian bertemu dengan orang tua, kita harus menghormati orang tua, menghormati orang yang besar daripada kita. Kemudian jika bertemu sama orang bodoh, bimbing dia, nasihati dia, arahkan dia, ajari dia. Maka jangan tanamkan seperti kita orang sombong. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah marilah kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sifat-sifat terpuji dalam diri kita, sifat-sifat dermawan, toleransi, dan janganlah tanamkan dalam diri kita itu sifat-sifat yang tercela, angkuh, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya.
ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.